Nay, ada cerita dari Endah. Cerita ini tentang siapapun yang jadi calon suaminya akan mati. Orang bakalan ngerasa sedih atau bersalah, tapi dia lebih baik ngelihat orang yang dia cintai mati daripada harus ngelihat dia nikah sama perempuan lain. Jangan percaya sama orang, sekalipun deket, Dok. Kita gak pernah tahu kapan hatinya iri dengki. Dia bakalan usaha buat ngejatuhin kamu. Apa Rahayu iri, Bu? Mungkin kamu cantik, sukses, banyak laki-laki yang suka. Jadi ceritanya, Endah ini mau menikah sama calonnya. Namanya Akbar. Pernikahannya itu bakalan diadain sekitar seminggu lagi. Tapi takdir berkata lain. Gak ada tanda apa-apa. Kabar ini juga jadi pertanyaan banyak warga. Tuh kan bener dugaan saya. Siapapun yang jadi calonnya Mbak Endah pasti gak akan selamat, kata salah seorang tetangganya. Kok bisa gitu ya? Ngeri banget laki-laki yang deket sama Mbak Endah. Suara ibu-ibu yang lagi ngomongin Endah, biarpun pelan, tapi Endah denger. Mereka gak mikirin gimana perasaan Endah yang lagi berduka. Padahal Endah sendiri juga gak pernah mau kayak gitu. Akbar ditemuin udah gak bernyawa di kamarnya. Malamnya Endah sama Akbar masih ngobrolin soal pernikahan mereka. Proses pemakaman selesai, Endah masih duduk di dekat kuburan Akbar. Ini udah yang keempat calon suaminya Endah itu meninggal. Banyak orang yang nuduh Endah pakai ilmu hitam. Ada juga yang bilang kalau Endah cewek pembawa sial. Sebenarnya ada harapan waktu Endah mutusin nikah sama Akbar, biar tuduhan-tuduhan orang lain bisa patah. Tapi adanya kejadian ini malah bikin Endah itu dipojokin sama orang-orang. Kalau selama ini apa yang dibilang orang-orang bener. Sabar, Nduk, kata Bu Murtini. Oke, jadi Bu Murtini adalah ibu dari calon suaminya yang pertama. Namanya Bima. Semenjak anaknya meninggal, Bu Murtini tinggal sama Endah karena mereka sama-sama gak punya keluarga. Orang tua Endah juga udah meninggal. Dari keempat calon suaminya Endah, cuma Bu Murtini yang gak nyalahin Endah. Bima meninggal karena kecelakaan sebulan sebelum mereka nikah. Setelah Bima, Endah coba deket sama 3 cowok lainnya. Dan lagi-lagi, semua kehilangan nyawanya sebelum hari pernikahan. Dia sendiri gak tahu apa penyebabnya, tapi orang-orang selalu nuduh kalau dia dalang dibalik semuanya. Kejadian yang menimpa Akbar juga bikin Endah trauma. Dia makin lama ya makin mikir, apa emang dia ditakdirin buat gak punya pasangan? Apa dia harus hidup sendiri gak ada pendamping? Pemakaman udah mulai sepi, cuma ada Endah, Bu Murtini sama orang tuanya Akbar. Tiba-tiba ibunya Akbar berdiri, terus bilang, "Dasar wanita pembawa sial. Dari dulu harusnya saya nggak pernah ngerestuin hubungan kalian." Akhirnya di situ Bu Murtini sama orang tuanya malah ribut, sama-sama saling nyalahin. Udah selesai mereka dipisahin, mereka sama-sama pulang. Di ujung pemakaman, Endah ketemu sama Rahayu. Rahayu ini temennya Endah, temennya Akbar juga. Jadi mereka ini emang satu desa. "Endah, pemakaman Mas Akbar udah selesai." "Iya yuk, udah. Aku turut belasungkawa. Maaf baru sempat kesini. Tadi aku lagi ada urusan di luar." Rahayu pamitan ke makam Akbar. Endah tadinya nawarin buat nemenin, tapi Rahayu nolak. Udah mau jalan, tiba-tiba Bu Murtini ini, "Tunggu, Nduk." "Kenapa, Bu?" kata Endah. "Kamu gak ngerasa ada yang aneh sama Rahayu?" Kayaknya enggak, Bu. Ibu malah curiga sama Rahayu." "Maksud Ibu?" Sekarang Ibu tanya, Rahayu pernah punya rasa apa enggak sama Akbar?
Dulu aku sempat dengar kalau Rahayu cinta sama Mas Akbar, Bu. Tapi mungkin udah enggak semenjak Mas Akbar deket sama aku. Enda ditarik sama Bu Murtini. Mau kemana, Bu? Kita balik ke makam Akbar. Tapi pelan-pelan. Mereka ngintip Rahayu dari balik pohon. Salah siapa kamu lebih memilih Enda daripada aku, Mas? Apa maksud Rahayu? Kata-kata Rahayu bikin Enda bertanya-tanya. Apa benar yang dibilang Bu Murtini kalau Rahayu masih cinta sama Akbar? Enda sama Bu Murtini masih ngeliatin Rahayu dari jauh. Kalau dilihat, sedihnya Rahayu bukan cuma sekedar temen, bikin Enda makin yakin kalau Rahayu emang masih ada rasa sama Akbar. Tadinya mereka mau nyamperin, tapi nggak mungkin. Mereka nuduh nggak ada buktinya. Karena meninggalnya Akbar nggak ada tanda-tanda apapun. Dia diracun atau mungkin ada luka-luka di badannya. Kalau benar Rahayu yang ngelakuin atau dalang dibalik perginya Akbar, harusnya Rahayu seneng kalau rencananya berhasil. Tapi kenapa dia malah ikutan sedih? Sepertinya bukan Rahayu yang ngelakuin itu semua, Bu. Bu Murtini jawab. Orang bakalan ngerasa sedih atau bersalah. Tapi dia lebih baik ngelihat orang yang dia cintai mati daripada harus ngelihat dia nikah sama perempuan lain. Lagi ngobrol kayak gitu, Rahayu nih ngelihat ke arah mereka. Mereka cepat-cepat ngumpet tuh di balik pohon. Setelah keadaan aman, Enda ngajak Bu Murtini buat pulang. Karena nanti kalau Rahayu ngelihat, gak enak. Soalnya mereka temenan. Takutnya malah Rahayu ngira yang enggak. Di perjalanan mereka pulang, orang-orang pada ngeliatin Enda. Beberapa orang malah buang muka. Ada juga yang disapa nggak nyaut. Enda tahu kalau dia lagi diomongin sama orang-orang di sekitarnya. Bu Murtini yang tahu perasaan Enda, sampainya di rumah nyuruh Enda buat duduk, istirahat, disuruh makan. Bisa dibilang Bu Murtini perhatian banget sama Enda. Udah kayak anaknya sendiri. Lagi duduk, Bu Murtini ngebahas lagi soal Rahayu. Kamu tadi nanya gimana Rahayu ngebunuh Akbar kan? Pasti kamu mikir karena gak ada luka apa-apa. Makanya gak mungkin. Gampang banget jawabannya. Emang udah bukan rahasia kalau kakeknya Rahayu punya ilmu hitam yang sering dimanfaatin buat nyantet orang. Cuma Enda belum percaya banget. Belum ada bukti. Karena Enda juga ngerasain dikira pakai ilmu tertentu dan harus numbalin laki-laki. Siapa tahu kabar tentang kakeknya Rahayu juga cuma fitnah, sama kayak apa yang lagi dia alami. Tapi emang hal kayak gitu bener ya, Bu? Ya bisa bener. Rahayu kan pinter, pakai cara goib biar nggak ketahuan. Harusnya kalau emang bener pun Enda sebenarnya nggak apa-apa kalau emang masih mau sama Akbar. Enda sendiri udah nggak mau nyari tahu penyebab kematian Akbar. Makin tahu, malah bikin dia makin sakit dan kepikiran. Besok paginya Enda pergi ke warung. Lagi jalan, dia berhenti karena dengar namanya disebut sama ibu-ibu lainnya. Sebenarnya buat apa ya Mbak Enda ngelakuin itu? Buat kekayaan lah, buktinya usahanya lancar. Bisa juga buat kecantikan, biar awet muda. Kata Mbak Rahayu, Mbak Enda suka ngelakuin ritual kalau malam. Mbak Rahayu kan temennya Mbak Enda, pasti tahu rahasia yang Mbak Enda simpen. Jadi selama ini Rahayu yang nyebarin fitnah itu, Enda emang punya usaha keripik, tapi itu pun buat ngebantu ibu-ibu di desanya yang kekurangan dan dikasih kerjaan sama Enda. Akhirnya dia gak jadi ke warung itu. Dia pengen nyari tahu sebenarnya gimana. Sampainya di rumah, Bu Murtini ngeliat Enda gak bawa barang belanjaan. Ditanyalah, Rahayu Bu, kenapa Rahayu bilang ke orang-orang kalau aku ngejalanin ritual? Ibu tahu kan, aku gak pernah ngelakuin itu. Apa ibu bilang, Dok? Dalangnya pasti Rahayu sama simbahnya.
Kenapa ya Bu, Rahayu tega ngefitnah? Padahal kita temenan udah lama. Jangan percaya sama orang, sekalipun deket Dok. Kita gak pernah tahu kapan hatinya iri dengki. Dia bakalan usaha buat ngejatuhin kamu. Apa Rahayu iri Bu? Mungkin kamu cantik, sukses, banyak laki-laki yang suka. Tapi Rahayu juga cantik dan sukses Bu. Ada manusia yang selalu merasa kurang dan ingin memiliki apa yang orang lain punya. Bu Murtini sebenarnya udah ngajakin Endah buat ke rumahnya Rahayu, tapi Endah nolak. Dia tahu Rahayu gak akan ngaku. Karena mereka belum sarapan, mereka pergi ke pasar buat ngehindarin ibu-ibu di sekitar rumah mereka. Lagi di pasar, mereka malah gak sengaja ketemu sama tetangganya. Udah disapa baik sama Bu Murtini, mereka malah jutek. Beli ayam Bu, kata Bu Murtini. Iyalah, kita doyanya daging ayam bukan daging manusia. Ngeri ya, bedanya nggak dimakan. Mungkin cuma diambil energinya. Mereka lagi ribut-ribut gitu karena Bu Murtini ngerasa tersinggung. Tiba-tiba ada cewek yang nyaut. Cukup kalian nuduh Endah kayak gitu. Mereka semua nengok kan ke belakang. Meninggalnya Mas Akbar dan yang lainnya itu bukan karena Endah. Kalian jangan kayak gitu sama Endah. Dalam hati Endah, kenapa Rahayu tiba-tiba ngebela dia? Apa mungkin dia lagi acting buat nutupin kesalahannya? Lagi mikir kayak gitu, Endah yang gak percaya. Ada ibu-ibu lagi yang nyautin. Bukannya Mbak Rahayu yang bilang kalau Mbak Endah suka ngelakuin ritual? Itu Bu. Endah ngerasa gak enak bikin keributan di pasar, tapi denger kata-kata tetangganya yang nyebut Rahayu. Kalau dia yang ngomongin itu, Endah juga penasaran sama jawaban Rahayu. Karena kalau di depannya Endah, Rahayu ini tuh selalu baik. Beberapa orang di pasar mulai merhatiin mereka nih. Rahayu bahkan masih diem, sampai ibu-ibu ini tuh nanya lagi. Iya kan Mbak? Mbak Rahayu yang bilang sendiri. Rahayu masih gak jawab apa-apa. Malah bikin orang curiga sama dia. Terus Bu Murtini ikutan kan? Oh, jadi kamu yang suka nyebarin fitnah itu? Enggak kok Bu. Aku gak mungkin kayak gitu sama kamu Ndah. Karena gak mau ada keributan, Rahayu gak mau ngaku. Endah ngajakin buat ke rumahnya, ngomong secara pribadi. Tapi Rahayu nolak, alasannya karena lagi ada urusan. Bu Murtini ngatain Rahayu kalau dia takut, makanya gak mau diajak ke rumah. Rahayu yang sikapnya aneh malah bikin Endah mikir kalau dia emang lagi ngumpetin sesuatu. Dia ngomong sendiri, lucu banget kalau emang temennya yang lakuin itu. Padahal Rahayu ini tuh selalu ngebela Endah. Jadi teman cerita, udah jadi kayak pahlawan lah kalau Endah ini lagi kesusahan. Dari bukti-bukti yang ada, Endah kali ini tuh ngomong ke Rahayu. Bener apa kata Bu Murtini? Kalau gak mau, berarti kamu emang takut. Oke, karena kamu yang minta, dan biar kamu percaya, aku bakalan ke rumahmu Ndah. Jalanlah mereka barengan ke parkiran. Bu Murtini minta dibeliin sate lontong. Udah selesai, mereka jalan pulang. Sampainya di rumah, mereka ini duduk di ruang tamu. Endah tahu kalau Rahayu ini sebenarnya bakalan nyangkal. Tapi seenggaknya, Endah bisa ngambil kesimpulan dari gelagat atau perilakunya Rahayu ini. Jadi, kamu curiga kalau aku yang ngebunuh Mas Akbar Ndah? Loh, kok tiba-tiba Rahayu ngebahas Akbar? Dia dari tadi belum ngomongin apa-apa. Bahkan, dia cuma mau nanya soal ritual. Apa emang bener dia? Maksud kamu apa Yuk? Kenapa tiba-tiba kamu mikir gitu? Padahal dari tadi aku gak nyinggung masalah Mas Akbar sama sekali. Maksud aku, Ndah. Karena Rahayu gak ngejawab, akhirnya Bu Murtini yang ngobrol. Bilang aja kalau kamu yang nyantet Akbar. Iya kan?
Maksud Bu Murti ini apa ya? Udahlah yuk, kamu ngelakuin ini karena iri sama Endah. Kamu udah pasang susuk tapi masih kalah sama Endah. Makanya kamu ngelakuin segala cara. Di situ Rahayu masih juga diem. Bu Murti ini ke dapur. Gak lama, dia keluar bawa sate yang tadi dia beli. Makan ini. Enggak Bu, saya nggak doyan sate. Rahayu emang selalu nolak kalau diajak makan sate. Padahal dia doyan banget daging. Tapi dia selalu menghindari makanan yang ditusuk. Sebenarnya ada apa? Rahayu yang terus nolak makan sate itu bikin Bu Murti ini udah kesel, terus akhirnya dipaksa. Bu Murti ini nyuruh Endah buat megangin Rahayu, buat makan paksa satenya. Endah yang ngeliat sebenarnya tuh kasihan, takut juga. Tapi tenaganya Rahayu lebih kuat ternyata, sampai dia berhasil kabur. Endah yang ngeliat Rahayu kabur, malah takut nanti bakalan nyebar fitnah yang enggak-enggak. Gimana kalau Rahayu cerita soal pemaksaan makan sate, terus jadi masalah baru? Abis itu, Bu Murti ini ngejelasin ke Endah, kalau sate itu pantangan buat orang yang pasang susuk. Mulai dari sini, Bu Murti ini bilang ke Endah, harus hati-hati sama Rahayu. Malam itu Endah gak bisa tidur, dia ngerasa hawanya dingin, padahal lagi gak hujan. Karena gak bisa tidur, dia duduk sambil mikirin masalahnya. Lagi diem, ada suara pintu kayak kebuka. Biasanya kan kalau kayak gitu ada pintu yang kayak kedorong gitu kan. Tapi dia ngeliatin itu aneh. Pintunya ketutup kok. Terus bunyi apa tadi? Mendadak ada suara lain. Dari atas genteng. Suara-suara yang gak biasa bikin Endah kepikiran. Dia langsung ngecek kalender kan. Jumat Kliwon, Endah udah biasa dapat gangguan di hari-hari tertentu. Sampai sekarang, dia nggak pernah nyari tahu apa dan kenapa. Karena ngerasa terganggu, Endah ini pengen keluar rumah. Kalau terus ada di dalam kamar, gangguan itu malah lebih berisik. Belum sempat buka pintu, dia ini kan ngintip dulu nih dari jendela kamar. Ada bayangan seseorang. Dia liatin, tapi kok nggak hilang-hilang. Bukannya kalau makhluk gaib, cuma sekelebatan aja. Dia terus ngeliat kan ke arah sosok ini. Sampai dia itu lama banget ngeliatin. Dia sadar, kok kayak kenal. Sosok ini berdiri di depan pagar rumahnya Rahayu malam-malam. Nah, pas sosok ini balik arah, ternyata dia manusia. Dan Endah tahu siapa. Rahayu. Lagi ngapain dia? Di depan rumah Endah. Malam-malam. Nay, ada cerita dari Tari. Terjadi di sebuah kampung yang ada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta di pertengahan tahun 90-an. Ada sepasang suami istri, namanya Tari, dan Farid ini suaminya. Farid kerja jadi tenaga honorer di salah satu instansi pemerintah. Mereka punya 2 anak, namanya Sandi kelas 1 SD, dan Wiwin yang umurnya itu baru 2 tahun. Mereka tinggal di rumah yang pas-pasan, gak gede, gak juga kecil. Suatu hari, Titin ini kan lagi nganter Sandi ke sekolahnya. Dia harus ngelewatin beberapa rumah, ada mobil di depan kontrakan punya Bu Hajah. Orang-orang nyebutnya gitu. Mobil itu bawa barang-barang yang lagi diturunin. Kebetulan ada tetangganya namanya Opik, lagi bantuin nurunin barangnya. Terus ditanyalah sama Tari, siapa yang ngisi kontrakan itu? Opik ngejawab kalau yang nempatin kontrakan namanya Ayu dari Tasikmalaya. Keseharian Tari, selain ibu rumah tangga, dia juga jadi salah satu pengurus di desanya. Walaupun dia sibuk, tapi dia tetap ngejalanin tugasnya jadi seorang istri.
Dan bisa dibilang keluarganya ini harmonis. Mereka nggak pernah berantem. Kalau ada problem di rumah tangganya, mereka ini tuh lebih sering ngobrol. Sore itu, Farid baru pulang kerja. Ada yang ngetuk pintu rumah mereka. Dibukainlah pintunya sama Tari. Ada cewek, bisa dibilang masih muda, di depan rumah mereka. Ternyata cewek itu Ayu, tetangga baru. Ayu bawa bingkisan makanan khas Tasikmalaya. Di sini maksud Ayu ini buat silaturahmi. Farid yang ada di kamarnya nanya, siapa yang datang? Dikenalinlah Ayu sama Tari yang baru pindah beberapa hari. Pas Ayu ngelihat Farid, dia ini tuh tatapannya beda. Dia bahkan tuh gak kedip, ngeliatin terus ke arah Farid. Kenalanlah akhirnya mereka. Habis itu Farid langsung pergi nemenin anaknya main. Beberapa jam Ayu di rumah Tari, akhirnya dia pamit pulang. Tari ngebuka bingkisan dari Ayu. Dia cerita kalau Ayu ini tuh cewek yang baik, sikapnya sopan. Nah, keseharian Ayu ini perias pengantin gitu, dan dia ini janda. Sorenya Farid keluar sebentar, ngopi bareng teman-temannya. Lagi ngobrol, ada salah satu temennya namanya Dadan. Dadan ngasih tahu ke yang lain kalau ada warga baru dan dia ini tuh janda. Dadan sendiri udah gak punya istri. Dia ini tuh kayaknya suka sama Ayu. Teman-temannya termasuk Farid nyuruh Dadan buat nyoba ngedeketin Ayu. Barangkali mereka jodoh. Biasa sih kalau cowok lagi ngumpul atau nongkrong bareng itu emang paling cepet kalau ngobrolin soal cewek. Lagi ngobrolin Ayu, Bu Hajah lewat, terus ngomong ke mereka. Cowok tuh kalau nongkrong emang sukanya ngomongin cewek ya, apalagi tuh janda. Dari jauh, mereka ngelihat Ayu lagi jalan pulang dari warung. Beberapa orang udah kelihatan salting gitu ngelihat Ayu. Dia bisa dibilang cantik. Cuma Farid yang biasa aja. Tapi dari banyaknya cowok, Ayu malah ngajakin ngobrol Farid. Dia ngasih beberapa makanan ringan, nitipin buat anak-anaknya Farid. Bilangnya sih, karena ada kembalian lebih dari warung. Ayu juga basa-basi gitu, buat izin main lagi ke rumahnya. Temen-temennya yang ngeliat tingkah Ayu, mereka ngerasa aneh. Waktu Ayu ini ngeliatin ke arah Farid. Kok sikap Ayu ke Farid itu kelihatan beda banget. Beberapa minggu Ayu udah tinggal di kampung itu. Gak disangka Ayu itu makin deket sama Tari. Karena Tari ini dikenal orang-orang di sekitar emang baik banget. Tapi di sini Tari juga diajarin Ayu buat dandan biar kelihatan lebih cantik. Bahkan Farid sendiri ngeliat perbedaan istrinya yang sekarang itu kelihatan beda. Lagi seru ngobrol, Farid ikutan gabung sama mereka. Terus dia ini nanya, beberapa hari ini warga sering dengar ada cewek nyinden malam-malam. Apa mereka juga dengar? Tari bilang, dia sempat dengar kabar itu dari beberapa orang. Tapi Tari belum tahu cerita itu benar apa enggak. Atau mungkin cuma cerita-cerita warga aja. Ayu yang denger cuma diem dengerin mereka. Farid ngelanjutin obrolannya. Kalau katanya, Dadan, Ujang, Asep, sama Kang Wandi lagi sakit dan keadaan mereka itu sama. Mereka gak bisa gerak, posisi badan mereka itu tiduran tapi kaku. Tari yang denger itu kaget. Karena kalau yang ini dia itu belum tahu. Keadaan kampung mereka berubah jadi mencekam. Karena ada beberapa kejadian yang mulai ganjil. Ronda itu mulai diperketat. Farid juga dapat jadwal di hari Sabtu malam. Waktu itu, Farid ronda di jam 10 malam sama beberapa tetangganya. Sama kayak bapak-bapak lainnya, sambil nunggu biar gak ngantuk. Ada yang main gaplek, bakar singkong. Ada juga yang lagi ngopi. Sampai ada salah satu dari mereka itu ngomongin beberapa kejadian di kampungnya. Mereka ngerasa aneh aja gitu. Kayaknya kampung mereka dulu aman-aman aja. Dan karena banyaknya hal-hal mistis, mereka jadi harus ngeronda setiap hari. Tiba-tiba ada salah satu dari mereka bilang, kalau dari keempat orang yang sakit, pernah beberapa kali kelihatan nemuin Ayu. Mungkin gak sih kalau emang ada hubungannya? Farid yang dengar itu ngasih tahu kalau dia sering ketemu Ayu di rumah, tapi gak kenapa-napa.
Ya emang mereka ini lagi saingan buat ngedapetin Ayu. Nah lagi serius ngobrol, kedengeran ada orang lagi jalan ke arah mereka. Di kampung mereka ini kan gelap, lampunya itu gak terlalu jelas, jadi gak tahu itu siapa. Pas udah deket, Kang Ujang, mereka heran, bukannya Kang Ujang lagi sakit. Kok bisa ada di pos ronda? Mereka mulai nanya keadaan Kang Ujang, tapi Kang Ujang ini cuma diem aja. Mereka lihat-lihatan kan, kok dari tadi Kang Ujang ditanya, gak ada satupun yang dijawab sama dia. Ya udah tuh, mereka nyoba nyairin suasana. Dibikinin Kang Ujang kopi. Udah gak ada yang berani tuh nanya-nanya. Karena sebelum Kang Ujang sakit, dia itu sempat ada masalah sama istrinya. Itu yang bikin gak enak buat nanya hal lainnya. Sampai Kang Ujang ini berdiri, terus ngomong, Saya pergi dulu. Dia langsung ninggalin yang lainnya malam itu. Sebenarnya mereka ngerasa aneh, tapi Farid ngingetin buat gak usah mikir yang enggak-enggak. Ya udah kan, mereka ngelanjutin rondanya, sampai menjelang pagi mereka pulang ke rumah masing-masing. Karena baru pulang, Farid ini kan masih ngantuk banget. Tiba-tiba istrinya Farid ini teriak, ngebangunin. Farid yang gak bangun-bangun kan badannya ditepuk-tepuk tuh sama Tari. Tari ngomong kalau ada berita duka. Kang Ujang meninggal di jam 2 malam. Farid akhirnya tuh datang ke rumah Kang Ujang. Di sana itu juga udah banyak temen-temennya yang mukanya tuh juga kelihatan kebingungan. Karena semalam kan mereka masih ketemu sama Kang Ujang. Kata mereka, nanti aja diobrolinnya. Karena gak enak kan masih proses pemakaman. Setelah semuanya selesai, Farid juga yang lainnya itu ngumpul bareng. Mereka bikin kesepakatan buat gak ngobrolin soal ketemunya mereka tadi malam sama Kang Ujang. Buat ngejaga perasaan keluarganya. Lagi perjalanan pulang, dari jauh Farid itu ngeliat Ayu ada di depan rumahnya. Tapi kali ini Farid ngeliat Ayu itu beda. Kelihatan cantik banget. Gak sadar, Farid sedikit mulai tergoda sama Ayu. Ayu sendiri tuh kayak nerima responnya Farid. Dia juga senyum sama Farid dari jauh. Lama-kelamaan, Farid ini mulai ngerasa perasaannya sekarang itu mulai beda sama Ayu. Kayak ada sesuatu di hatinya. Sebelum Ayu pamit pulang, Ayu juga nyuri-nyuri perhatian ke Farid. Yang biasanya Farid ngerasa biasa aja, ini tuh dia udah mulai ngerasa aneh. Perasaan apa ini sebenarnya? Farid mulai pengen terus ngeliat Ayu. Hari-hari berikutnya, gak tahu kenapa Ayu ini tuh sering banget main kan ke rumah Tari. Farid yang setiap hari juga harus ketemu Ayu, mulai ada rasa yang gak bisa dijelasin. Dia deg-degan kalau ketemu, mulai salting, ngobrol yang biasanya biasa aja, jadi mulai agak canggung. Ayu sendiri juga kayak ngasih panggilan kalau dia itu mau sama Farid. Dan yang lebih parahnya, kalau Ayu sama Tari lagi duduk barengan berdua, Farid mulai ngebandingin istrinya Tari sama Ayu. Nay, percaya gak sih kalau wanita hamil itu harus punya pegangan, dalam tanda kutip ya, misalkan kayak gunting. Pasti pernah dengar gak sih? Ambil ini. Untuk apa, Bu? Kaitkan di pakaianmu setiap kamu selesai mandi. Memang untuk apa? Ini untuk penangkal makhluk-makhluk yang mau ganggu kamu. Kamu kan lagi hamil. Wanita hamil itu aromanya wangi. Makanya banyak makhluk halus yang suka deketin. Gak usah percaya gitu-gituan, Bu. Toh selama ini kandungan Kikan baik-baik aja. Ini cuma penangkal. Pokoknya Kikan gak percaya, Bu. Udah Ibu simpan aja. Cerita kali ini dari Kikan. Dia ini dikasih semacam gunting kecil yang diikat pakai tali 7 warna. Karena Kikan nolak, ibu mertuanya keluar sambil marah-marah. Gak cuma sekali ibu mertuanya ini ngebujuk Kikan buat pakai guntingnya. Tapi udah kesekian kali juga Kikan nolak. Dia ini malah geli kalau dengar ada orang percaya mitos sama hal-hal yang berhubungan sama setan. Kata Kikan, mereka cuma orang-orang bodoh yang gak pakai logika.
Kikan gak bilang jin itu gak ada, tapi kalau udah yang nampakin diri, kayaknya susah buat dipercaya. Hari itu Kikan dan Bayu suaminya mau pindah ke rumah baru. Kikan udah selesai beresin baju dan masukin ke bagasi mobil. Mereka pamit tuh sama mertua Kikan. Tapi mertua Kikan masih cuek, karena gak mau ngikutin apa yang dia bilang. Ya udah kan, Kikan juga gak mau ambil pusing, karena Kikan sendiri gak pernah percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Sekitar 3 jam, akhirnya mereka sampai di rumah baru mereka. Bayu ini beli rumah masih di daerah pedesaan dan masih banyak pohon-pohon. Bukan karena gak ada alasan sih, cuma selain masih asri, adem, harga rumahnya juga masih bisa dibilang murah. Kebanyakan rumah di sekitarnya juga masih panggung. Cuman rumah mereka ini udah rumah yang biasa. Mereka senang bisa tinggal di rumah itu, walaupun di desa gitu. Tapi mereka suka karena orang-orangnya juga ramah. Mereka sampai, mereka mindah-mindahin barangnya. Jadi Kikan ini punya patung manekin dan sama Bayu ini ditaruh di kamar belakang. Selesai makan malam, mereka mutusin buat istirahat. Seharian angkat-angkat barang, mereka kan kecapean. Karena di daerah yang ditempati Kikan ini cuacanya masih dingin, mungkin bisa dibilang kayak daerah-daerah pegunungan. Dia harus kebangun karena mau buang air kecil. Jalanlah dia ngelewatin ruangan yang dia sengaja nggak nyalain lampu. Ngelewatin kamar belakang, dan itu tuh dalam keadaan gelap. Udah selesai dia buang air kecil, dia jalan balikan. Pas mau buka pintu kamar, kayak ada suara langkah kaki, tapi dari kamar belakang. Dia buka pintu kamar kan, tapi ngelihat Bayu masih tidur pules di dalam kamar. Terus dia ini nanya, "Siapa ya?" Takutnya ada maling. Jalanlah dia ke kamar belakang, dia mulai nyalain lampunya. Kosong. Kamar itu kosong. Gak ada siapa-siapa, cuma ada patung manekin punya Kikan. Dia udah ngerasa lega karena dia pikir ada maling. Tapi dia ngelihat ke arah manekin, kok ini ada yang beda. Rambut manekinnya ini tuh panjang. Dalam hati Kikan, sejak kapan dia punya manekin rambutnya panjang? Bahkan rambutnya ini tuh udah bukan panjang lagi, panjang banget, sampai nyentuh ke lantai. Dia jalan ke arah manekinnya, buat mastiin rambut siapa ini, beneran atau bukan. Tapi pas rambut itu dia pegang, pintu tiba-tiba ketutup. Kikan manggil kan, "Mas?" Gak ada jawaban dan rambut yang tadi mau dia pegang udah gak ada. Kikan di sini masih gak mikir yang aneh-aneh. Dia balik ke kamar terus tidur. Dia udah ngerasa lega karena bukan maling. Besok paginya, Kikan belanja sayur sekalian kenalan sebagai warga baru. Ada nenek-nenek nanya usia kandungan Kikan. Ya dia jawab kan sejujurnya. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu yang ngasih tahu dia kalau nggak boleh ngasih tahu usia kehamilan yang sebenarnya. Katanya sih pamali. Karena kalau ada orang yang muja setan, anaknya bisa diambil dan dijadiin tumbal. Dikasih tahu kayak gitu, Kikan yang emang dari awal nggak pernah percaya mitos, dia malah ketawa. Terus dia ini bilang kalau dia itu nggak percaya sama hal-hal goib. Toh kan anaknya masih di dalam perut, gimana cara ngambilnya? Karena Kikan udah nggak nyaman, Kikan pamit pulang. Sampainya di rumah, dia mulai beresin barang-barang sama bersih-bersih rumah. Dia mulai kesel beresin kamar belakang tempat nyimpen manekinnya dia. Banyak rambut rontok di situ. Pas dia ambil, rambutnya itu panjang sama kayak yang dia lihat semalam. Tapi dia ini masih kebingungan. Rambut siapa sedangkan gak ada orang yang masuk ke rumahnya. Lagi ngeliatin rambut yang dia pegang, ada suara bersenandung di ruang tamu. Kebetulan ruang tamunya ini ada kursi santai gitu. Gak ada siapa-siapa, tapi kursinya ini gerak sendiri. Dia mulai marah nantangin, gak sengaja ngomong kalau dia ini gak takut sama setan. Kerat. Spontan dia langsung noleh. Siapa dan suara pintu kenapa bunyi? Pas dia lihat, dia lega karena cuma angin.
Takutnya kalau ada orang yang iseng karena dia baru pindah. Selesai beres-beres, dia istirahat di kamar utama. Gambaran kamarnya ini, jendelanya ditutup rapat sama hordeng yang agak tebel, jadi kelihatan lebih gelap. Udah gitu dia emang gak nyalain lampu. Dia lagi capek banget kan, rebahan sambil main HP. Lagi ngeliat sosmed, ada komentar dari postingan yang pertama kali dia upload waktu baru sampai di rumah barunya. Komentarnya itu kayak gini, "Itu siapa kan? IRT lo bukan?" Dia kan buka lagi fotonya, di zoom gitu sama dia. Dan bener ada cewek pakai rok semacam jarit dililit. Mukanya pucat. Cewek ini berdiri di depan pintu. Bingung, siapa cewek itu? Bolak-balik sama Kikan ini di zoom. Gak tahu kenapa. Kali ini dia ngerasa takut. Lagi ngeliatin, sambil dia inget-inget, cewek ini kayak kedip di fotonya. Kikan yang spontan langsung lempar HP-nya kan, karena dia ini kaget. Pas dia mau ambil lagi HP-nya, dia ngeliat di pojokan ada bayangan hitam. Pas banget di mana HP-nya dia itu jatuh di situ. Serem, mana gak ada orang, dia cuma sendirian di rumah. "Kamu siapa?" Kikan merinding pas dia bersenandung. Kayak ada suara orang lagi nyapu. Dan ternyata itu rambutnya dia yang lagi bergelantung di atas lemari. Rambutnya ini sampai ke lantai. Gerak ke kanan kiri kayak orang lagi nyapu gitu. Kikan mulai keringet dingin. Sosok ini gak berhenti bersenandung. Tapi kali ini dia sambil merangkak turun. Bau anyir juga udah mulai kecium. Badan Kikan yang gak pernah percaya dan pertama kali ngeliat langsung gemeteran pas tahu dia lagi jalan ke arah Kikan. Kikan merem udah gak tahu harus ngapain. Posisi dia duduk. Selama beberapa menit, akhirnya dia beraniin buat buka mata. Kosong. Baru banget mau lega, tapi dia dengar ada yang mukul-mukul kasurnya. Suaranya itu buk, buk, buk. Dia ngeliat ada anak kecil lagi main loncat-loncatan di atas kasurnya. Mama,